Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek Landa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur mari sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan IHT kita pada hari ini. Selanjutnya salawat berangkaikan salam buat Nabi besar kita, yakninya Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sebelum kita melanjutkan materi tentang asesmen, sebelumnya kita akan melakukan ice breaking dulu. Nanti kita cobakan misalnya morning, berarti tepuk 1 kali. Ya, atau kita pagi gitu ya Bu ya. Pagi, tepuk 1 kali, berarti kalau siang tepuk 2 kali, sore tepuk 3 kali, kalau malam kosong. Ya, kita mulai ya Bu. Pagi, siang, sore, malam. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita sama-sama berkonsentrasi. Selanjutnya kita minta kepada Ibu Sri Wahyuni Eshum untuk menyampaikan tentang materi asesmen. Kepada Ibu kita persilahkan. Sorry, doa lu nih. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang akan dipimpin oleh Rahmat Afani. Baik, sebelum kita berdoa, marilah kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma fir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizkina wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syafaratil maut wa najata minan nari wal afwa lindal hisab. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhasu'ana wa ta'budana wa tammin taqsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.
yang telah menyampaikan dapat lancar. Selanjutnya tentang penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu ini. Ya, Ibu ini kita persilahkan. Oke, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pagi ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan salah satu materi kita, yaitu asesmen. Oke Bapak Ibu, sebelumnya apa yang terbayang di pikir Bapak Ibu tentang asesmen? Penilaian, Bu. Oh, penilaian. Oke, terima kasih Bu. Baiklah, tidak memperpanjang waktu, di sini saya akan menjelaskan apa itu asesmen. Asesmen adalah upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja siswa di kelas atau per mata pelajaran. Jadi di sini asesmen itu tujuan dari asesmen adalah untuk mengetahui pencapaian hasil belajar. Jadi sejauh mana kemampuan siswa kita itu dalam memahami materi yang kita sampaikan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam proses belajar. Asesmen itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, tahapan persiapan. Yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga adalah tahapan evaluasi. Menurut Bapak Ibu, evaluasi dan asesmen itu samakah? Sama, Bu. Oke, baiklah. Jenis-jenis asesmen ada 2. Yang pertama, asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu terbagi pula 2. Yang pertama, asesmen diagnostik kognitif. Yang kedua, asesmen diagnostik non-kognitif. Yang kedua, jenis-jenis asesmen itu adalah formatif dan sumatif. Kalau asesmen formatif itu merupakan sebuah proses, sedangkan asesmen sumatif itu merupakan sebuah hasil. Di sini tujuan kita melakukan asesmen diagnostik itu, sebab asesmen diagnostik itu terdiri dari 2, yang pertama non-kognitif, yang kedua kognitif. Kalau non-kognitif, tujuannya salah satunya untuk mengetahui kesejahteraan psikolog atau sosial emosi siswa, mengetahui aktivitas siswa selama belajar di rumah, mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Kalau yang kognitif, yang asesmen kognitif, itu mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, memberikan kelas remedial atau pembelajaran tambahan kepada siswa. Oke, tahapan asesmen diagnostik non-kognitif, yang pertama persiapan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga tindak lanjut. Jenis bentuk-bentuk dari asesmen diagnostik kognitif itu, yang pertama bentuk tidak tertulis seperti melakukan diskusi kelas, ada produk, ada melaksanakan drama, presentasi, atau tes lisan. Yang tertulis seperti melaksanakan penilaian melalui jurnal, esai, tes tertulis, dan lain-lain. Kalau asesmen formatif adalah pengumpulan data mengenai sejauh mana peserta didik mampu menguasai kompetensi, menginterpretasikan data, dan memutuskan kegiatan pembelajaran yang efektif dan peserta didik agar dapat menguasai materi secara optimal. Tujuannya adalah yang pertama memperbaiki proses pembelajaran, jadi bukan hanya untuk menentukan kemampuan peserta didik saja. Yang kedua, memperoleh informasi mengenai kelebihan dan kelemahan siswa dalam melakukan pembelajaran yang telah kita laksanakan. Asesmen sumatif adalah asesmen yang dilakukan memperoleh data atau informasi sampai di mana penguasaan siswa kita terhadap materi yang telah kita ajarkan.
bentuk penilaian asesmen sumatif itu seperti pada ujian akhir sekolah atau ujian akhir semester, penerimaan rapor, dan lain-lain. Oke, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, itu saja uraian materi yang saya sampaikan secara singkat saja. Jadi di sini ada 2 tugas. Yang pertama tugas kelompok atau tugas individu. Jadi silakan nanti Ibu kerjakan masing-masing tugas yang sudah saya berikan. Tugasnya nanti dikumpul sampai batasnya jam 5 sore. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca dulu. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Sri Wahyuni yang telah memaparkan tentang asesmen. Bagi teman-teman atau Bapak Ibu ada pertanyaan? Oke, kalau tidak berarti kita sudah paham sebagai moderator atas segala kesalahan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nih, kau uni-uni wah. Terima kasih kami ucapkan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi tentang pengenalan literasi digital. Di sini pengenalan tentang literasi digital. Nanti tujuan kita di akhir sesi ini peserta didik peserta IHT mampu merefleksikan kesiapan pribadi menggunakan perkembangan teknologi dalam dunia digital, kemudian mengidentifikasi produk-produk platform teknologi sekolah penggerak, kemudian menyusun rencana untuk meningkatkan kemampuan literasi digital dalam memanfaatkan produk-produk platform teknologi sekolah penggerak. Jadi nanti ada 3 tujuan yang harus kita capai dalam IHT kita hari ini. Selanjutnya untuk agenda, elaborasi materi, pembahasan tentang refleksi mandiri, presentasi interaktif produk-produk platform teknologi sekolah penggerak, kemudian koneksi antar materi. Di sini menyusun rencana untuk meningkatkan kemampuan literasi digital untuk memanfaatkan produk-produk platform teknologi sekolah penggerak. Selanjutnya, literasi digital itu merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat, dan memanfaatkannya secara bijak, cerdas, cermat, tepat, patuh hukum, dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya untuk elaborasi materi, direfleksi nanti ceritakan pengalaman Bapak Ibu dalam memanfaatkan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Ya, kemudian dari pengalaman tersebut, sejauh mana peran perkembangan dapat mendukung Bapak Ibu untuk melakukan tugasnya. Kemudian yang ketiga, apa saja harapan setelah mengikuti sesi pengenalan literasi digital yang sesuai dengan peran Bapak Ibu. Nah, ini ada eksplorasi konsep
tentang perkembangan TIK. Dulu kita hanya menggunakan HP Nokia, sekarang masih berlaku Bapak Ibu. Nah, jadi dulu ada BBM, BB. Nah, sekarang kita gunakan ada WA, ada Telegram. Ini adalah gambar-gambar logo perusahaan di sektor komunikasi. Ya, mungkin WA nanti akan juga hilang. Kita ganti nanti dengan Telegram atau alat komunikasi lainnya. Nah, kemudian logo-logo tadi adalah salah satu contoh yang menunjukkan dimulainya era perubahan besar-besaran. Masih banyak contoh yang lainnya. Salah satu dipicu dari perubahan itu adalah perkembangan teknologi. Jadi, perubahan menjadi suatu tuntutan. Sikap kita untuk menghadapi dan memenangkan tuntutan perubahan tersebut bukan hanya bertahan hidup, namun mampu melakukan sebuah inovasi. Berarti kita sebagai guru penggerak atau sebagai guru imbas harus mampu untuk berinovasi dan berubah. Nah, mungkin sebutkan contohnya perkembangan di sektor pendidikan yang Bapak Ibu ketahui. Apa kira-kira perkembangan yang bisa di sektor pendidikan lah? Apa contohnya misalnya? Coba Bu Martina. Ini nih. Oh, oke. Contohnya sebelumnya. Tolong di unmute-kan dulu ya apanya mikrofonnya. Oke. Oke, mulai Ibu. Mulai contohnya. Sebelumnya dalam memberikan materi pelajaran menggunakan bisa menggunakan Idol. apa namanya yang pakai LCD ya. Infokus ya Bu. Kan dulu sama kapur. Sekarang udah kita bisa menggunakan. Oke, terima kasih Ibu. Itu adalah perkembangan teknologi pada saat sekarang ini. Mungkin banyak lagi contoh-contoh lainnya yang bisa kita contohkan ya. Tolong Ibu di-unmute. Ya, oke. Nah, sekarang ini ada komponen perangkat TIK. Perangkat TIK dan lingkungannya. Nah, ini ada perangkat teknologi, ada penerima, ada pengirim. Nah, di sini ada media. Media itu pesannya. Nah, kemudian ada pula nanti gangguannya. Misalnya banyak gangguan di sana ya. Contohnya paket misalnya. Kemudian lampu mati, hilang sinyal seperti ya. Ya, oke. Nah, jadi banyak halangan atau hambatan kalau seandainya kita itu menggunakan TIK tersebut atau internet. Selanjutnya ini perangkat TIK yang digunakan pada platform teknologi sekolah penggerak. Mungkin kita semua di sini sudah punya ketiga-tiganya atau misalnya dua. Ya Bapak Ibu. Ya, misalnya ini ada komputer, ada laptop, kemudian ada smartphone kita. Ini mungkin tanpa handphone misalnya, tanpa kita pegang HP satu hari saja, kita ada kewalahan gitu ya Bapak Ibu. Oke, di sini ada komponen perangkat TIK, ada aktivasi akun belajar ID. Di sini nanti kalau guru penggerak itu diberikan akun belajar ID dari pemerintah, nanti operator sekolah itu akan mensinkronkannya supaya kita bisa mengaktifasi akun belajar kita
dan kita dapat materi di sana, kemudian ada modul nantinya. Ya, di sini nanti operator sekolah kita yang akan mengaktifkannya seperti itu. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemateri. Oke, terima kasih banyak kita ucapkan kepada pemateri yang sudah memberikan kepada kita tentang materi yang diucapkannya. Oke, untuk selanjutnya ada pertanyaan Bapak Ibu? Sudah. Kalau tidak, baiklah. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Tina yang telah memberikan materinya, telah mempresentasikan materinya. Untuk selanjutnya, ganti loh, moderator. Kita serahkan kepada Bapak Fani. Moderator Sompani. Langsung sikap ya, Mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mai. Seperti apa loh, terima kasih materi sebelumnya. Baik, kasih kita telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya kita lanjut kepada Ibu pemateri kita selanjutnya, yaitu Bu Wis Katrina. Kepada Ibu kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan materi kita, yaitu capaian pembelajaran, yaitu membangun pelajaran Indonesia yang memiliki jiwa Pancasila dan memiliki keterampilan abad 21.
adalah salah satu tujuan utama pendidikan Indonesia untuk menciptakan maka orang tua, guru, siswa, dan semua pemangku kepentingan perilaku mendapatkan pemahaman yang sama tentang pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang hendaknya dicapai oleh anak dalam setiap tahapan perkembangan usianya. Selanjutnya, ini ada pertanyaan reflektif bagi anak ibu. Apa yang dimaksud dengan capaian pembelajaran menurut Bapak Ibu? Salah aja yang. Ada yang tahu capaian pembelajaran? Tujuan mencari tujuan. Iya. Apa yang kita capaian kita apa? KL di kurikulum sebelumnya, Bu. Sama dengan K13? Ya. Apakah pencapaian pembelajaran di dalam pembelajaran di SMK pusat keunggulan? Apa yang dicapainya dalam pusat keunggulan? Menjadi siswa bisa menemukan profil pelajar kelasnya yang ada 6 itu, Bu. Nah, ya ada 6 kategorinya ya, Nah. Ya, Bu. Nah, yang capaiannya yang 6 itu apa? Berbentuk Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, berinovatif dan mandiri. Nah, tujuan capaian pembelajaran tingkat SD sampai SMA itu ada 2. Capaian pembelajaran menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dan suatu tingkat ke tingkat yang lain didokumentasikan di dalam suatu kerangka kualifikasi. Yang kedua, pencapaian CP hanya dapat diidentifikasikan setelah siswa mengikuti proses pembelajaran melalui penilaian dan harus dapat didokumentasikan dalam kehidupan nyata. Prinsip selanjutnya adalah prinsip pembelajaran terukur dan spesifik menurut Mahajan, yaitu ada 3. Sebelum memahami konsepnya, ingatlah dengan baik. Yang kedua,
pahami sebelum Anda menerapkannya. Yang ketiga, analisis proses sebelum dan Anda mengevaluasinya. Di sini terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pemahaman dan pengetahuan. Pemahaman terdiri dari 6 bagian dan yang selanjutnya, pemahaman itu ada arti dan fakta-fakta atau informasi. Yang kedua, sekumpulan fakta yang berhubungan. Yang ketiga, pernyataan yang akurat. Yang keempat, benar atau salah. Yang kelima, saya atau bahwa hal tersebut benar. Yang terakhir, saya merespon petunjuk atau instruksi dengan pengetahuan yang saya miliki. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, praktis. Yang kedua, keterampilan generik. Selanjutnya kita lihat komponen capaian pembelajaran. Ada 4. Yang pertama, rasional mata pelajaran. Yang kedua, tujuan mata pelajaran. Yang ketiga, karakteristik mata pelajaran. Yang terakhir, capaian pembelajaran setiap fase. Yang selanjutnya ada pembagian fase dalam CP dapat digambarkan sebagai berikut. Fase A pada umumnya SD kelas 1 sampai kelas 2. Fase B pada umumnya SD kelas 3 sampai kelas 4. Fase C pada umumnya SD kelas 3 sampai kelas 6. Fase D pada umumnya SMP kelas 7 dan 9. Fase E pada umumnya SMA kelas 10. Selanjutnya fase F pada umumnya SMA kelas 11 dan 12. Itu masuk SMK tuh ya, SMA atau SMK. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang materi saya ini. Terima kasih ya Bapak Ibu. Ya, Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materinya kepada kita semua. Materi selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Baik, terima kasih kita ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tekan apa indah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada siang hari ini kita lanjutkan materi kita, yaitu mengenai asesmen oleh Bapak Fani
Kepada Bapak kami persilakan. Tidak tadi. Dikirim. Boleh yang main. Mana nak bukan main? Langsung main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut pada materi selanjutnya yaitu mengenai tentang asesmen. Apa yang terbayang oleh Bapak Ibu tentang asesmen? Ada yang tahu? Penilaian, apa lagi? Penilaian pada awal. Oke. Itu dia ya, pengertian asesmen adalah baik upaya untuk mendapatkan data atau informasi, proses, dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja siswa, kelas atau mata pelajaran yang dipelajari. Lanjut pada tujuan asesmen itu ada dua, yaitu mengetahui pencapaian hasil belajar, dan yang kedua meningkatkan kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Itu dia ya, dua tujuan dari asesmen. Asesmen dalam alur penerapan pembelajaran, yang pertama tahap persiapan. Tahap persiapan ini ada komite pembelajaran, yang mana perwakilan guru mengetahui pelatihan pembelajaran, kemudian komite pembelajaran memfasilitasi in-house training. Lanjut, kepala sekolah memfasilitasi, kemudian kepala sekolah memfasilitasi penyusunan kurikulum operasional suatu pendidikan. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Lanjut, ada pertanyaan, menurut Bapak Ibu, apakah evaluasi dan asesmen itu sama? Sama Pak, sama-sama penilaian. Ya, sama. Tapi yang asesmen dilaksanakan di awal, sedangkan evaluasi di akhir setelah mendapat materi. Berarti evaluasi itu untuk mengulas hasil dari proses pembelajaran, apakah seperti itu? Ya. Oke. Ada jenis-jenis asesmen. Yang pertama, asesmen diagnostik. Apa itu asesmen diagnostik? Penilaian di awal, kemampuan awal siswa. Penilaian di awal kemampuan pada siswa. Kemudian formatif dan sumatif. Ya, seperti ulangan harian. Kemudian kalau untuk sumatif, seperti sekolah, ujian akhir semester. Ya, pada bagian ini asesmen diagnostik itu dibagi menjadi dua, yaitu asesmen diagnostik kognitif, kemudian asesmen diagnostik non-kognitif. Kemudian asesmen formatif dan sumatif ada dua, yaitu asesmen formatif atau proses, yang kedua asesmen sumatif atau hasil. Asesmen diagnostik, penilaian untuk memetakan kemampuan semua siswa di kelas secara cepat untuk mengetahui siapa saja yang sudah paham, siapa yang nggak paham, dan siapa saja yang belum paham tentang materi. Kemudian jenis asesmen diagnostik yaitu ada dua, asesmen diagnostik kognitif dan
asesmen diagnostik non-kognitif. Ada dua tujuan asesmen diagnostik. Yang pertama non-kognitif. Yang pertama mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Yang kedua mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Yang ketiga mengetahui kondisi keluarga siswa. Yang keempat mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Yang kelima mengetahui gaya belajar, karakter serta minat siswa. Yang kognitif mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Yang ketiga, memberikan kelas remedial atau belajar tambahan pada siswa yang kompetennya di bawah rata-rata. Itu dia. Kemudian lanjut kepada asesmen diagnostik non-kognitif. Yang mana asesmen diagnostik non-kognitif ditunjukkan untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional peserta didik. Asesmen diagnostik non-kognitif lebih mengutamakan pada kesejahteraan psikolog dan sosial emosi peserta didik. Kemudian tahapan asesmen diagnostik dan non-kognitif. Yang pertama, persiapan. Pada persiapan ada 2 poin. Yang pertama, siapkan gambar yang mewakili emosi. Siapkan pertanyaan. Kemudian buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Yang kedua, pelaksanaan. Meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar serta menjelaskan aktivitasnya. Oke, mungkin itu saja dulu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami sebagai materi meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang ada pertanyaan tentang materi yang disampaikan oleh Pak Fadi tadi? Tidak. Tidak. Nah, kalau tidak, kita akhiri sampai di sini Zoom meeting kita. Kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.